Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan juga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita tuntunkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi akhir zaman, panutan kita semua, yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang pada saat ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini memasuki hari ketiga atau hari terakhir pengajian bersama saya. Alhamdulillah, di hari pertama kemarin kita semua sudah belajar bersama, sudah membahas hadis yang membahas tentang hak-hak seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya, yaitu ada 6. Yang pertama, apabila bertemu dengan sama saudara muslim lainnya, maka hendaklah kita mengucapkan salam. Yang kedua, apabila dipanggil atau kita mendapat undangan, maka kita hadir atau kita menjawab panggilan tersebut. Yang ketiga, apabila ada yang meminta kepada kita untuk menasehati atau meminta motivasi, maka kita berikan dia nasihat. Kemudian apabila ada yang bersin, maka kita berdoa kepadanya untuknya. Dan apabila ada yang sakit, maka hendaklah kita jenguk. Dan apabila ada yang meninggal, hendaklah kita hadir atau ikut melayat. Dan hari kedua kemarin kita membahas beberapa hadis, yaitu mengenai etika dalam makan, kemudian etika dalam bersosialisasi, berkomunikasi dengan yang lainnya. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan belajar bersama mengenai hadis yang membahas tentang berbakti dan juga bersilaturahim. Kemarin kita membahas bab tentang etika, babul adab, maka pada sore hari ini insya Allah kita akan mempelajari beberapa hadis, yaitu mengenai bab berbakti dan juga bersilaturahim. Mari kita mulai pada sore ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu, akhrajahu Bukhari. Untuk hadis yang pertama ini, hadis yang dimana membahas tentang bersilaturahim, pentingnya bersilaturahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Yubsata di sini artinya adalah yusa, yaitu diluaskan. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan apabila ingin
Yunsa'ala di sini artinya adalah yuakhir fi ajalhi. Barang siapa yang ingin dilambatkan dalam kematiannya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturrahim. Fal yasil rahimahu adalah menjalin tali silaturrahim. Maksud di sini bagaimana? Nabi Muhammad SAW menjelaskan, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini rizki banyak. Rizki bukan hanya sekedar harta, tapi juga bagaimana rizki kesehatan, kemudian harta dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang ingin diakhirkan, maksud diakhirkan di sini adalah dalam hidupnya, dalam sepanjang umurnya itu diberikan keberkahan, diberikan manfaat. Jadi umurnya ketika hidup itu tidak sia-sia, maka bersilaturahim. Bersilaturahim ini bisa kita mendatangi teman-teman kita atau sanak saudara kita, yang dimana Allah memberikan rezeki itu dari hal-hal yang tidak kita pikirkan terkadang. Contoh, kita niat bersilaturahim ke saudara di kota A yang sebelumnya kita tidak membawa apa-apa. Dari situ Allah memberikan rezeki kepada kita melalui saudara kita, dikasih oleh-oleh. Atau kemudian kita melanjutkan silaturahim kita ke kota B yang sebelumnya kita tidak membawakan apa-apa, akhirnya diberikan oleh Allah melalui saudara kita tadi atau teman kita tadi berupa makanan, berupa oleh-oleh. Atau mungkin karena kita baik dalam bersilaturahim, kita baik dalam bersosialisasi, akhirnya apabila kita mempunyai masalah atau kita di masa kesulitan, maka datang teman-teman kita atau saudara-saudara kita datang untuk membantu kita. Nah, itulah salah satu rizki dari Allah selain yang namanya uang, yaitu bantuan dari teman-teman atau saudara kita tadi. Yang sebelumnya sepertinya susah untuk kesini, susah untuk ini, untuk itu. Akhirnya, punya kenalan di sini, punya kenalan di situ. Nah, akhirnya dibantu. Nah, ini termasuk rizki dari bersilaturahim. Kemudian manfaat dari bersilaturahim ini juga diberkahkan umurnya. Diberkahkan umurnya. Jadi dalam hidupnya dia tidak sia-sia karena dia sering melakukan silaturahim kepada saudara-saudaranya. Dan maksud hadis di sini, bersilaturahim lebih diutamakan kepada sanak saudara kita, yaitu keluarga, keluarga dekat, keluarga besar daripada teman-teman kita. Mungkin saya sering bersilaturahim, saya sering nongkrong dengan teman-teman, tapi apabila dia jarang untuk silaturahim ke saudara-saudara, silaturahim ke keluarga besar, keluarga terdekat, maka itu kurang baik adanya. Maka lebih baik dan lebih diutamakan yaitu menjalin silaturahim kepada keluarga terdekat kita ataupun keluarga besar yang ada di sekeliling kita. Untuk hadis yang kedua, ini masih sama, yaitu membahas bagaimana perihal silaturahim. Wa an Jubairin bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, muttafaqun alaih. Hadis pertama tadi menjelaskan bagaimana pentingnya bersilaturahim. Karena saking pentingnya, memang manfaatnya sangat luar biasa, maka di hadis kedua ini dijelaskan la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Qati'un, qati'un adalah al-fa'il. Qati'un adalah fa'il atau orang yang melakukan.
ya, atau yang memutus tali silaturahim. Bahkan di hadis di sini dijelaskan, ya, barang siapa yang memotong tali silaturahim maka dia tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Definisi qati'un di sini memotong tali silaturahim banyak. Dan ini sering terjadi di kalangan kita, di keluarga besar kita, di teman-teman kita. Yang sebelumnya kita ingin bersilaturahim ke keluarga besar A, karena ada seseorang yang dimana dia membuat mungkin ya membuat omongan-omongan, jangan ke keluarga itu, dia tuh gini. Akhirnya nggak jadi untuk bersilaturahim ke situ. Nah, maka orang yang tadi membuat perkara tadi sehingga tidak jadi untuk bersilaturahim ke sana, nah, maka hati-hatilah. Di sini dijelaskan la yadkhulul jannata, maka tidak akan masuk surga. Jadi seperti itu. Maka alangkah baiknya kita berbicara yang baik-baik, kita menjelaskan yang baik-baik kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk tetap bersilaturahim. Untuk selanjutnya di hadis yang ketiga menjelaskan hal-hal yang dimana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 6. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahati wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali, muttafaqun alaihi. Untuk hadis yang ketiga di sini itu membahas ada 6 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hal ini pastinya berkenaan dengan silaturahim dan juga berbakti. Yang pertama, uququl ummahati. Maksud dari uququl ummahati di sini adalah berdurhaka kepada orang tua. Ummahat di sini jamak dari ummun, yaitu ibu. Nah, ibu di sini bisa diartikan juga sebagai orang tua. Allah mengharamkan kepada kita untuk berdurhaka kepada orang tua. Seperti yang kita ketahui, kita ini ada di dunia ini karena orang tua kita. Orang tua kita yang mengasuh kita dari kecil sampai dewasa. Ini bagi anak-anak yang masih punya orang tuanya di sini. Maka hendaklah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Ada hadis yang mengatakan Rasul bersabda, orang yang harus kita berbakti kepadanya adalah yang pertama ibu. Rasul berkata ummun, ibu. Yang kedua ibu, dan yang ketiga ibu. Dan yang keempat adalah bapak. Jadi berbakti di sini diutamakan, yaitu untuk berbakti kepada ibu kita. Kemudian setelah kepada ibu kita, yaitu kepada bapak kita. Bagaimana cara untuk berbakti di sini? Ada banyak hal yang dapat kita laksanakan. Yang pertama, mentaati segala sesuatu yang diperintahkan, mentaati segala sesuatu yang diomongkan atau dibicarakan, yang diarahkan kepada kita. Kemudian tidak berkata buruk, tidak membentak kedua orang tua kita. Ada ayat yang dimana membahas bagaimana etika kita kepada kedua orang tua kita. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahuma uffin wala tanzahuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi di ayat di sini dijelaskan bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk berkata ah. Maksud berkata ah di sini yaitu membentak kedua orang tua kita atau menolak segala perintah atau ajakan kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qaulan karima. Maka berbicaralah atau ngomonglah dengan kata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai kita, apalagi orang-orang yang masih mempunyai kedua orang tuanya, berkata kasar atau sampai membuat hati orang tua kita itu tersakiti. Dan untuk orang-orang yang dimana sudah meninggal kedua orang tuanya, kita masih bisa untuk berbakti. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua kita. Ada 3 amal jariah yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah doa anak soleh untuk kedua orang tuanya. Nah, maka bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, kita masih bisa untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan cara berdoa. Kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, semoga dimaafkan segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, sehingga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita bisa berdoa. Kemudian hal yang kedua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wa'dal banati. Maksud dari wa'dal banati di sini adalah mengubur anak perempuannya. Wa'dun di sini adalah mengubur. Al-banat jamak min bintun, jamak dari bintun. Bintun itu anak perempuan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dikarenakan pada zaman dahulu tradisi orang Arab, apabila mereka mempunyai anak perempuan, pasti anak perempuannya itu dikubur oleh orang tuanya. Mengapa seperti itu? Karena pada zaman dahulu bagi orang Arab yang namanya punya anak perempuan itu disebut aib bagi mereka. Itu hina bagi mereka. Karena apa? Karena perempuan tersebut tidak bisa menjadi kesatria di zaman yang akan datang. Maka dari itu banyak dari mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka mengharapkan anak laki-laki, karena anak laki-laki yang bisa dibanggakan, anak laki-laki yang bisa jadi tentara nantinya, bisa jadi panglima nantinya. Maka karena tradisi Arab tersebut, Rasul menyebutkan Allah mengharamkan untuk mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Ya, jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu sama saja. Setiap anak pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Setiap anak pasti mempunyai keberkahannya masing-masing. Hal ini kalau pada zaman sekarang itu sama halnya untuk tidak melakukan aborsi. Nah, jadi mau itu anaknya laki-laki atau perempuan, sehat atau tidak, alangkah baiknya untuk tidak dibunuh. Ya, jadi sampai lahir kemudian dirawat sampai besar nanti. Itu untuk hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu waman'an wahati. Maksud dari man'an wahati di sini adalah meminta segala sesuatu yang bukan hak kita. Ya, meminta segala sesuatu yang bukan hak kita. Tolaba an malayastahiku tolabu. Jadi kita meminta yang dimana bukan hak kita. Apabila sudah dibagi dengan porsi sekian, orang lain sekian dan lain sekian, ya sudah, maka kita terima apa yang sudah dihakkan untuk kita.
Alangkah baiknya kita tidak mengambil atau meminta punya orang lain atau hak orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hal yang keempat, Allah mengharamkan wa karihalakum qila wa qala. Nah, di sini Allah mengharamkan dan juga membenci qila wa qala. Maksud qila wa qala di sini adalah seperti ghibah. Kata-kata orang. Kata orang ini dia seperti ini. Kata orang itu dia seperti itu. Nah, jadi Allah sangat membenci qila wa qala. Maksud qila wa qala di sini bisa dibilang juga ghibah. Nah, Allah membenci atau Allah mengharamkan hal-hal ghibah. Segala sesuatu harus kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya memang hal tersebut benar adanya. Memang orang tersebut memang seperti itu. Nah, jangan kita membuat kabar-kabar yang tidak benar, kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Bahkan ada hadis lain yang menyebutkan iyyakum wazonna. Fa inna zonna akdabul hadis. Adzonnu di sini adalah berburuk sangka. Nah, jadi tidak baik berburuk sangka atau mengira-ngira itu tidak baik. Nah, karena berburuk sangka atau mengira-ngira itu termasuk dari akdabul hadis. Akdabul hadis bisa dibilang perkataan yang paling bohong. Jadi alangkah baiknya kita memastikan hal tersebut sebelum kita menyebarkan atau menyampaikan ke orang lain. Kemudian hal yang kelima yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kathratas su'ali. Maksud dari kathratas su'ali di sini adalah banyak bertanya. Nah, maksud banyak bertanya di sini apa? Bukannya malu bertanya itu sesat di jalan. Nah, maksud dari banyak bertanya di sini adalah bertanya hal-hal yang tidak penting atau membahas hal-hal yang tidak penting. Bahkan dari awal mula ghibah itu kan dari sebuah pertanyaan, orang ini gimana sih? Orang ini kok seperti ini, kok seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya kita menjauhi yaitu kathratas soal atau banyak bertanya, dalam tanda kutip bertanya hal-hal yang tidak penting. Dan yang terakhir, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu idha'atul mali. Maksud dari idha'atul mali di sini adalah menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat di sini banyak. Jadi seperti kita membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, membeli barang yang berlebihan, menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya. Ini termasuk dari idha'atul mal, yaitu tidak memanfaatkan uangnya dengan baik. Maka alangkah baiknya dari kita pertama memastikan kita mendapatkan uang dari sumber yang halal. Kemudian kita juga memastikan bahwasannya ketika mendapatkan rizki dari sumber yang halal, maka kita gunakan juga untuk melakukan hal-hal yang halal juga. Jadi bukan kita mendapatkan rizki dari sumber yang halal kemudian dipakai untuk hal-hal yang tidak halal atau yang haram atau yang tidak bermanfaat. Atau bahkan sebaliknya, kita mendapatkan rizki dari yang haram atau yang tidak boleh tapi dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti contoh, dapat uang dari hasil mencuri, tapi setelah itu setengahnya dipakai untuk sedekah. Jadi untuk mungkin pikir dia untuk menutupi keburukannya tadi, setengahnya disedekahkan. Nah, maka sedekah tersebut yang sebelumnya baik, yang sebelumnya halal, maka akan menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Karena hasilnya, karena sumber uang tadi atau rezeki tadi itu dari sumber yang haram.
maka alangkah baiknya kita memastikan bahwasanya sumbernya halal dan dimanfaatkannya juga untuk hal-hal yang halal. Jadi itulah tadi 6 hal yang dimana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak disukai oleh Allah dan baiknya untuk kita jauhi dan tidak kita laksanakan. Untuk hadis yang terakhir di sore hari ini, yaitu hadis yang dimana membahas tentang berbakti kepada orang tua, yaitu tentang bagaimana ridho kedua orang tua. Wa an Abdullah ibni Amri bin As radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatallahi fi sakhatil walidaini akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis yang terakhir ini membahas bagaimana ridho Allah dan juga murkanya Allah itu semua terdapat di kedua orang tua kita. Ini untuk anak-anak dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk anak-anak, jangan sampai kita merusak ridho dari kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membuat kedua orang tua itu marah kepada kita. Karena apa? Ingat, ridho Allah itu berasal dari ridhonya orang tua. Dan marahnya Allah itu juga berasal dari marahnya orang tua. Jadi apabila kita mau ridhonya Allah, maka kita paling gampang yaitu ridho orang tua kepada kita. Dan apabila kita nggak mau Allah itu marah kepada kita, maka kita harus pastikan bahwasanya orang tua kita itu tidak marah kepada kita. Itu bagi anak-anak. Dan bagi untuk Bapak Ibu sekalian, ini hendaknya berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berkata, karena bahwasanya ucapan atau kata-kata yang keluar dari kedua mulut orang tua itu adalah doa, apalagi dari mulut seorang ibu. Maka hendaknya apabila anak melakukan kesalahan itu didoakan dengan hal-hal yang baik. Ada kisah dari imam besar Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdurrahman Sudais. Beliau dulu terkenal dengan anak yang bandel. Tetapi ibunya bilang, sudah sana pergi, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Karena doa orang tuanya tersebut, alhamdulillah sekarang beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, maka dari itu, ini sebagai orang tua maka hendaknya berhati-hati dalam mengucapkan segala sesuatu, karena ditakutkannya ucapan yang keluar tadi itu menjadi doa, itu diaminkan oleh malaikat. Ya. Karena ada kata yaitu al-kalamu nisfud doa. Sesungguhnya ucapan atau omongan itu adalah setengah dari doa. Jadi apabila kita berharap hal-hal baik, maka kita ucapkan hal-hal yang baik. Nah, apabila kita mendapatkan hal-hal yang buruk, mungkin kita bisa koreksi, kita bisa evaluasi lagi, kita bisa muhasabah diri. Jangan-jangan kemarin habis ngomong hal-hal yang buruk. Nah, jadi seperti itu. Ya, untuk kepada orang tua, kemudian untuk anak-anak, ini berhati-hati karena ridho Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua kita, dan marahnya Allah itu juga ada di kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita membuat kedua orang tua kita marah, jangan sampai kedua orang tua kita tidak ridho, bahkan sampai Allah tidak ridho terhadap kita karena kita membuat kedua orang tua kita sakit hati atau
membuat kedua orang tua kita kecewa. Mungkin itu untuk pengajian pada sore hari ini. Ada 4 hadis. Untuk hadis yang pertama tadi menjelaskan manfaat dari bersilaturahim, yaitu meluaskan atau memperbanyak rezeki kita dan juga membuat hidup kita, membuat umur kita ini menjadi barokah dan bermanfaat. Untuk hadis yang kedua ini menjelaskan bagaimana pentingnya silaturahim, sehingga orang yang memutuskan tali silaturahim di sini dikatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Untuk hadis yang ketiga tadi membahas bagaimana beberapa hal yang dimana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua mengubur anak perempuan hidup-hidup, yang ketiga meminta hal-hal yang seharusnya bukan hak kita, yang keempat ghibah atau kila wakola, kata orang ini kata orang itu. Kemudian yang kelima yaitu banyak bertanya. Maksud banyak bertanya di sini adalah bertanya hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang keenam adalah tidak memanfaatkan hartanya dengan baik atau tidak memanfaatkan rezekinya dengan baik. Untuk hadis yang keempat itu membahas bagaimana ridho Allah dan juga marahnya Allah, yang dimana ridho Allah itu terdapat di ridhonya kedua orang tua kita, dan juga marahnya Allah itu terdapat di marahnya kedua orang tua kita. Semoga hadis yang kita pelajari pada sore hari ini, ilmu yang kita bahas pada sore ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga bisa kita amalkan di keseharian kita. Kita mengamalkan hadis-hadis Rasul, kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, sehingga kita bisa termasuk pada umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan. Al-akhir, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.